Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rani Yunengsi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil analisis regresi linier dengan menggunakan metode OLS. Sebelumnya, saya sudah membuat estimasi modal ekonometrika terlebih dahulu menggunakan aplikasi metode OLS atau Ordinary Least Square. Langsung saja kita simak video mengenai interpretasi hasil analisis regresi linier dengan menggunakan metode OLS. Selamat menyaksikan. Saya sudah menganalisis dua model regresi linier dengan metode OLS, yaitu yang pertama regresi linier sederhana dan yang kedua adalah regresi linier berganda. Nah, untuk kali ini saya akan menginterpretasikan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS. Sebelumnya, hasil analisis tersebut sudah saya pindahkan ke Microsoft Word. Untuk melihat tampilannya, langsung saja kita buka tampilan Word-nya. Nah, ini dia hasil analisis yang sudah kita peroleh. Di sini sudah saya tandai beberapa nilainya, yaitu ada nilai R-square, kemudian ada nilai F, kemudian ada nilai dari estimate coefficient, standar error, dan T-ratio dari beberapa variabel yang kita gunakan, yaitu dari variabel X1 sampai dengan variabel X5. X1 luas lahan, X2 bibit, X3 tenaga kerja, X4 pupuk, dan X5 adalah pestisida. Di sini juga terdapat nilai dari konstan atau konstanta. Nah, dari banyaknya hasil analisis ini kita bisa mempersingkat atau membuatnya menjadi lebih simpel dalam dua buah penyajian yang berbeda. Yang pertama adalah dalam bentuk persamaan. Di sini sudah saya buat bentuk persamaannya, yaitu YT sama dengan beta 0 atau koefisien ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t ditambah beta 4x4t ditambah beta 5x5t ditambah ET. Nah, untuk nilai-nilainya itu sudah saya masukkan dari nilai hasil analisis tadi yang sudah saya tandai ke nilai persamaan. Inilah bentuk tampilan penyajian dalam bentuk persamaan atau sebuah model. Selanjutnya itu bisa kita buat dalam bentuk tabel saji. Di sini langsung saja kita lihat tabel sajinya. Terdapat dua tampilan, yaitu ada variabel name dan variabel maksudnya dengan coefficient. Nah, untuk variabel name terdiri dari konstanta dan beberapa variabel bebas yang kita gunakan mulai dari X1 sampai dengan X5. Sedangkan untuk coefficient di sini sudah saya buat juga, sudah saya masukkan nilai-nilainya sama dengan dalam bentuk persamaan tadi ya, bahwa nilai-nilai ini saya peroleh dari hasil analisis yang sudah saya tandai sebelumnya, yaitu dari nilai estimate coefficient dan standar error. Inilah nilai-nilainya sudah saya pindahkan. Di sini juga terdapat nilai R2. R2 di sini merupakan indikator ketepatan model, maksudnya adalah nilai R-square ini digunakan untuk mengetahui seberapa tepat sih model yang kita gunakan untuk menjelaskan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Di sini nilai R2-nya adalah sebesar 0,9875. Tentunya di sini teman-teman juga masih ingat ya bahwa nilai R2 ini diperoleh dari hasil analisis yang sudah saya tandai sebelumnya berwarna kuning ya. Yang paling pertama sekali ini adalah sebesar 0,9875. Dengan itu, maka indikator ketepatan model yang kita gunakan ini adalah sebesar 98,75%. Nah, untuk sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, sebelumnya dalam persamaan itu terdapat nilai ET. Nah, ini dia nilai ET. ET ini merupakan simbol persamaan yang kita buat itu memiliki potensi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model yang kita gunakan di sini. Nah, setelah itu terdapat juga nilai F hitung. F hitung ini kita peroleh dari hasil analisis tadi yang di atas yang banyak sekali itu. Saya pindahkan nilainya ke dalam koefisien, yaitu sebesar 378,026. Nah, untuk uji F ini merupakan bentuk uji statistik yang ada dalam model ekonometrika
Yang berbeda dengan uji T, uji F di sini ingin mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen dengan variabel dependennya dari X1 sampai dengan S5 terhadap Y atau jumlah produksi. Sedangkan untuk uji T itu hanya menganalisis pengaruh salah satu variabel independen dari variabel, maksudnya terhadap variabel dependennya. Misalnya dari X1 terhadap YT. Di sini hanya menganalisis X1 atau luas lahan terhadap pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, untuk uji F dan uji T ini sama bentuk penyajiannya ya. Maksudnya untuk analisisnya. Bahwa jika nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 terima H1, dan sebaliknya jika nilai F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Selanjutnya di sini juga sudah terdapat nilai F tabel sebesar 2,76. Nah, nilai ini saya peroleh dari tabel F. Langsung saja kita lihat tampilannya. Dalam tabel F ini kita gunakan signifikan levelnya adalah sebesar 5%. Nah, untuk F tabel ini terdapat nilai V1 dan V2. Untuk V1 ini bisa kita sebut sebagai DF pembilang, yang mana nilainya kita peroleh dari nilai jumlah variabel dikurangi 1. Sedangkan untuk V2 di sini kita bisa sebut sebagai DF penyebut, yang mana nilainya kita peroleh dari jumlah observasi dikurangi jumlah variabel independen. Nah, untuk V1 ini jumlah variabel yang kita gunakan ada 5, maka 5 dikurangi 1 maka sama dengan 4. Maka V1-nya adalah 4. Kita tandai terlebih dahulu. Dan yang kedua itu V2, jumlah observasi yang kita gunakan adalah sebanyak 30 dikurangi jumlah variabel independen, yaitu sebanyak 5 variabel. Jadi 30 dikurang 5 sama dengan 25. Langsung saja kita lihat nilainya. Untuk V2 adalah 25. Maka diperoleh nilai 2,76. Maka nilai inilah yang saya masukkan ke dalam koefisien di sini, yaitu F tabel 5% adalah 2,76. Nah, langsung di sini bisa kita lihat hasilnya bahwa F hitung sebesar 378,026 dan F tabel 5%-nya adalah 2,76. Oleh karena itu, hasil yang kita peroleh adalah F hitung lebih besar dari F tabel. Maka tolak H0 terima H1, yang mana artinya bahwa keseluruhan variabel independen yang kita gunakan di sini secara bersama-sama itu mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya di sini juga terdapat T tabel 5%, yaitu sebesar 2,064. Nah, nilai ini diperoleh dari nilai T tabel. Kita langsung lihat ya nilai T tabelnya. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya ya, bahwa signifikan level untuk tabel T yang kita gunakan adalah sebesar 5%. Sedangkan untuk DF-nya itu menggunakan rumus, yaitu N dikurang K dikurang 1. Nah, untuk uji T ini ya teman-teman, atau uji statistik secara parsial, digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kita lihat terlebih dahulu ya untuk nilai T tabelnya, yaitu degrees of freedom-nya adalah N kurang K dikurang 1, jadi 30 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 24. Kita lihat DF-nya 24. Nah, ini dia. Yang mana signifikan levelnya sebesar 5%, maka diperoleh nilai 2,064. Nah, inilah nilainya yang sudah saya pindahkan, bahwa nilai T tabel 5% adalah sebesar 2,064. Langsung saja kita melakukan penyajian hasil analisis tersebut menjadi sebuah pembahasan yang lebih menarik untuk dibaca. Yang pertama itu ada luas lahan, yang mana diketahui T hitungnya adalah sebesar 3,307. Teman-teman tidak perlu menghitung kembali nilai T hitungnya karena sebelumnya sudah kita peroleh ya nilai T hitung dari variabel-variabel yang kita gunakan di atasnya. Sudah saya tandai tadi menggunakan warna-warninya, ini dia.
T rasio. Yang pertama, luas lahan adalah nilai T-nya sebesar 3,307. Sudah saya pindahkan di sini. Dan diketahui juga nilai T tabelnya tadi adalah 2,064. Maka di sini bisa kita lihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka tolak H0 terima H1, yang mana luas lahan berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Nah, adapun penyajian hasil analisisnya, yaitu dari hasil uji T yang kita lakukan, diketahui bahwa nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel, sehingga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi sawit. Dilihat dari koefisien regresinya, variabel ini adalah sebesar 1858,1. Ini diperoleh dari nilai sebelumnya, nilai dari hasil analisis di atas. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika petani melakukan penambahan luas lahan seluas 1 hektar, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat adalah sebesar 1858,1 kg. Adapun hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil analisis tersebut adalah yang pertama dari skripsi yang berjudul Analisis Efisiensi Produksi dan Perilaku Petani dalam Menghadapi Risiko pada Usaha Tani Jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan hasil analisis bahwa luas lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, ada penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit rakyat pola swadaya di Kabupaten Kampar Riau. Dengan hasil analisis menunjukkan bahwa hasil regresi model menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R2 diperoleh sebesar 0,86. yang mana artinya luas lahan mempengaruhi produksi kelapa sawit sebesar 86%. Dengan begitu, kita bisa menganalisis bahwa dari hasil yang diperoleh dan dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa variabel luas lahan itu mempengaruhi produksi. Hal tersebut terjadi karena nilai T hitung variabel luas lahan lebih besar dari nilai T tabel. Dengan demikian, variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dalam hal ini adalah produksi kelapa sawit. Selanjutnya adalah variabel bibit. Diketahui nilai T hitungnya adalah minus 0,7723 dan untuk nilai T tabelnya 2,064. Maka bisa kita lihat bahwa nilai T hitung itu lebih kecil dari nilai T tabel. Sehingga variabel bibit ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Nah, dilihat juga dari koefisien regresinya, variabel ini adalah sebesar minus 0,37825. Maka dapat disimpulkan bahwa jika petani melakukan penambahan bibit sebanyak 1 kg, maka tidak akan berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung hasil analisis ini adalah penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit rakyat pola swadaya di Kabupaten Kampar Riau. Dengan hasil analisisnya adalah variabel jumlah populasi sawit itu tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kelapa sawit, yang mana bisa kita simpulkan analisisnya bahwa dari hasil yang kita peroleh dan dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa variabel bibit itu tidak mempengaruhi produksi. Hal tersebut terjadi karena nilai T hitung variabel bibit lebih kecil daripada nilai T tabel. Dengan demikian, variabel bibit tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi. Dalam hal ini adalah produksi kelapa sawit. Untuk selanjutnya ada variabel tenaga kerja. Diketahui T hitungnya adalah sebesar 3,696 dan nilai T tabelnya adalah 2,064. Bahwa di sini bisa kita ketahui bahwa nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel, sehingga variabel tenaga kerja ini berpengaruh terhadap jumlah produksi sawit. Dilihat dari koefisien regresinya, variabel ini adalah sebesar 84,119. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan tenaga kerja terhadap setiap 1 HK, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat adalah sebesar 84,119 kg. Nah, adapun penelitian terdahulu yang mendukung hasil analisis tersebut adalah yang pertama adalah skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik dan non-organik di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Dengan hasil, variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,32 pada taraf 95%.
Maka nilai koefisien sebesar 0,32 itu yang bertanda positif menunjukkan apabila terjadi penambahan 1 kg nilai tenaga kerja, maka akan meningkatkan produksi sebesar 0,32. Selain itu ada juga penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit kelompok tani sawit mandiri di Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dengan hasil bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi perkebunan kelapa sawit pada kelompok tani sawit mandiri di Desa Sukamaju. Oleh karena itu bisa kita simpulkan analisisnya dari hasil yang kita peroleh sebelumnya dan dari hasil beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja ini mempengaruhi produksi, bahwa hal tersebut terjadi karena nilai T hitung variabel tenaga kerja itu lebih besar dari nilai T tabel. Dengan demikian, variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dalam hal ini adalah produksi kelapa sawit. Selanjutnya adalah variabel pupuk. T hitungnya minus 0,2959, T tabelnya 2,064. Di sini bisa kita ketahui bahwa nilai T hitung itu lebih kecil dari nilai T tabel, sehingga variabel pupuk ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi sawit. Dilihat dari koefisien regresinya, variabel ini sebesar minus 0,12176, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan pupuk sebanyak 1 kg, maka tidak akan berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung hasil analisis ini adalah penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit rakyat pola swadaya di Kabupaten Kampar Riau. Nah, dari hasil yang diperoleh dan dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa variabel pupuk ini tidak mempengaruhi produksi, hal tersebut terjadi karena nilai T hitung variabel pupuk itu lebih kecil dari nilai T tabel. Dengan demikian, variabel pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Nah, dan yang terakhir itu terdapat variabel pestisida. Diketahui nilai T hitungnya adalah sebesar 0,9014 dan T tabelnya 2,064. Dari hasil uji itu diketahui bahwa nilai T hitung itu lebih kecil dari nilai T tabel, sehingga variabel pestisida ini juga tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi sawit. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 21,125, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan pestisida sebanyak 1 liter, maka tidak akan berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Nah, di sini juga ada pun penelitian terdahulu yang mendukung hasil analisis tersebut adalah penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit rakyat pola swadaya di Kabupaten Kampar Riau, yang menunjukkan bahwa variabel pestisida tidak mempengaruhi produksi. Nah, hal tersebut terjadi karena nilai T hitung variabel pestisida lebih kecil dari nilai T tabel. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa variabel pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi. Dalam hal ini adalah produksi kelapa sawit. Itulah penjelasan tentang interpretasi hasil analisis regresi linear dengan menggunakan metode OLS. Cukup sekian dulu video kali ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di sini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe juga channel Rani Yuningsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.